Halo, apa kabar nih buat teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel saya. Seperti biasanya buat teman-teman. Nah, kali ini saya ingin berbagi tips, berbagi pengalaman mengenai arwana sukuret yang terkena penyakit, yaitu kembang sisik atau sisik nanas. Nah, seperti apa penanganannya? Langsung aja kita lihat video berikut ini. Kebetulan juga di rumah saya ada 1 ekor terkena kembang sisik. Seperti apa cara pengobatannya? Langsung aja kita lihat video berikut ini. Buat teman-teman, sekali lagi jangan lupa subscribe dan share-nya. Oke? Oke ya bro, ini ikannya udah 1 hari. Nah, ini sudah parah ya kembang sisiknya. Jadi dimana kita coba untuk melakukan pengobatannya, seperti apa caranya. Nah, buat teman-teman, biasanya seperti ini sangat parah ya. Ini matanya sampai sudah bengkak seperti ini. Nah, ini sisiknya bro. Wih, kasihan ya lihat ikannya. Nah, ini sisik nanasnya. Biasanya untuk pengobatan seperti ini agak lama ya untuk pengobatannya. Jadi harus sabar cara pengobatannya. Biasanya sering terjadi pada ikan yang masih kecil. Ini rentan terhadap kembang sisik ya, atau sisik nanas. Nah, kalau untuk ikan yang di atas 30 up itu jarang sekali. 25 yang sering terkena ini ukuran seperti ini ya, dari anakan ukuran 10 cm sampai 20 cm ya. Rata-rata ini perubahan pH air biasanya sering juga seperti ini. Faktor kebersihan juga, tapi teman-teman juga pasti bingung ya, akuariumnya udah bersih, airnya udah bersih, tapi masih juga terkena kembang sisik. Nah, biasanya bakteri itu dibawa oleh ikan dari tempat sebelumnya masuk ke tempat kita. Nah, bisa juga faktor air tempat kita walaupun bersih kelihatannya, tapi yang nama bakteri itu kita nggak pernah tahu ya bro. Nah, jadi buat teman-teman, kita coba untuk pengobatannya, kasih obat ya. Kasihan ya bro. Oke ya buat teman-teman. Nah, di sini bagaimana cara pemberian obatnya. Nah, sekali lagi buat teman-teman, di sini biar nggak ada tanya-tanya lagi, di sini saya menggunakan obat ciprofloxacin. Nah, ini obatnya ya. Ini ciprofloxacin. Nah, ini seperti ini ya. Jenisnya banyak sekali, ada yang seperti ini, ada juga yang agak besar sedikit kemasannya, tapi saya sering menggunakan seperti ini ya untuk obat ciprofloxacinnya. Nah, kedua saya menggunakan ini ya, antibiotik ya, tetrasilin. Ini dia ya, atau super tetra. Itu super tetra juga ada, tetrasilin juga ada. Nah, seperti ini ya kira-kira ya. Nah, caranya kita coba satu-satu aja dulu. Pertama-tama saya beri ini. Nah, saya beri ini 1 butir dulu ke ikannya, jangan sekaligus. Jadi cara penanganannya pertama-tama ya, buat teman-teman di sini ikannya, teman-teman langsung kuras dulu airnya. Kurasnya bukan kuras habis ya, kita buang dulu. Nah, airnya menggunakan 2 selang. Kita menggunakan 2 selang. Satunya yang keluar,
satunya airnya yang masuk. Jangan dicurah ya. Sekali lagi jangan dicurah. Kenapa? pH-nya takut ini ya, sekaligus kena ikannya bahaya sekali, apalagi ikannya kena kembang sisik ya. Nah, caranya satu airnya keluar, satu airnya masuk ya. Nah, jadi kalau ini jadi seimbang. Ada yang keluar dan masuk. Nah, teman-teman siapkan garam dapur atau garam ikan. Nah, kalau saya di sini menggunakan garam yodium, garam makan ya. Di sini saya nggak pernah pakai garam ikan, jadi saya selalu menggunakan garam ini ya, garam yodium, garam makan, garam dapur ya. Nah, langsung dicurahkan ke ikannya. Di badan ikan itu curahkan ke garam. Nah ya, dicurahkan garam. Jadi usahakan ada ini ya, aerator atau pump itu, semburan arusnya itu keluarkan deras. Nah, jadi ikan itu jangan sampai diam, biarkan dia aktif bergerak ya. Jadi kalau dia terkena arus, dia akan bergerak ikannya. Nah, kita siramkan banyak-banyak ke garam. Pakai garam ini ya. Pakai garam ini siramkan ke airnya, ke ikannya sekali. Nah, satu keluar, satu masuk. Ingat, ikannya jangan kita pisahkan atau kita angkat ke tempat yang lain. Usahakan di akuarium yang pertama dia sakit itu, disitulah kita letaknya. Apabila ada sebelahnya ada ikan nggak masalah, kita sekatkan kacanya ya. Kita beri sekat, dipisahkan ikannya tersendiri seperti yang dilihat ini ya. Ini ikannya ya. Nah, jadi langsung dicurahkan. Setelah itu airnya kira-kira sekitar satu jengkal kita, kikilan kita. Ini kurang lebih 25 sampai 30 cm. Nah, sudah terkuras, ada keluar masuk, airnya baru, ya udah langsung beri kasih garam apa segala. Nah, setelah itu langsung diberilah obat ini ya, obat antibiotik, yaitu ciprofloxacin 1 butir. Nah, setelah ciprofloxacin 1 butir, teman-teman langsung aja, ini saya sudah siapkan 1 pak, saya beli akriplavin ya, akriplavin seperti ini ya. Langsung kita berikan setengah botol ya, langsung berikan setengah botol. Nah, setelah itu kalau teman-teman ada heater, silakan hidupkan heaternya 32 atau 30 sampai 32 lah ya. Nah, di situ setelan. Setelah 2 jam sampai 3 jam nantinya kita lihat ada perubahan nggak. Biasanya tidak langsung sembuh barangnya, ikannya tidak langsung sembuh. Nah, setelah itu kita tambahkan 1 butir ini ciprofloxacin, tambah lagi 1 kali. Biarkan ini udah nyatu ke ikannya, terkena badan ikannya ya pasti ya. Kapsulnya kita larutkan pelan-pelan di airnya biar terkena badan ikannya. Nah, setelah itu kasih garam ini kurang lebih setengah bungkus ini ya, taburkan ke ikannya. Nah, besok paginya kalau misal siangnya atau malam, kira-kira selang waktu itu 4 jam sampai 5 jam, teman-teman lihat lagi. Nah, kasih lagi garamnya, tabur garam aja, jangan kasih obat ya, 1 kali 24 jam ini. Nah, setelah 2 hari baru teman-teman kuras sedikit airnya, ada yang keluar, ada yang masuk airnya ya. Saya jelaskan lagi, ada yang keluar, ada yang masuk airnya. Setelah itu teman-teman langsung kasih ini, obat ini ya, tetrasilin, langsung kasih aja 1 butir. Nah, setelah itu tambah akriplavin setengah botol itu, masukkan lagi, kasihkan garam. Oke. Nah, setelah itu biarkan ikannya jangan sampai diam ya. Sekali lagi, ikannya jangan sampai diam. Kita kasih arus atau ini ya, aerator, biar ikannya berenang aktif ya. Jangan sampai ikan itu diam. Kalau dia diam itu sangat berbahaya sekali, karena sisiknya ini sisiknya ini tadi kembang. Jadi ikannya ini kembangnya dari pipi sampai mata itu sampai keluar, seperti di video saya buat tadi ya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira buat teman-teman. Coba. Nah, nanti saya lihat perkembangannya setelah 3 hari seperti apa. Oke, teman-teman lihat aja video berikut ini ya. Ini udah hari yang ketiga ya, kita lihat videonya. Nah, buat teman-teman, ini sudah hari yang ketiga. Ini sudah 3 hari, nampaknya sudah ada perubahan sedikit ya teman-teman. Nah, jadi di sini matanya sudah tidak bengkak lagi. Nah ya, cuman kembang sisiknya ini masih. Nah ya,
Ini hari yang ketiga. Semoga aja beberapa hari ke depan nantinya bisa ini ya. Kita lihat lagi nantinya. Alhamdulillah ikannya sudah mulai ada perubahan. Nah, jadi di sini betul-betul airnya, ikannya tetap diposisikan di seperti ini ya, jangan kita pindah-pindahkan ke lain. Nah, biarkan ikan yang ada yang sehat itu kita pindahkan saja ya buat teman-teman. Nah, jadi jangan sampai ada ikan-ikan lain di dalamnya. Kita usahakan ikannya saja yang sakit kita tinggalkan di dalamnya. Oke. Nah, ini kita sekatkan ya, akuariumnya kita sekatkan seperti ini. Berilah aerator. Nah, kalau mau ganti airnya pun kita gantikan sedikit saja segini ya. Habis itu naikkan lagi ke asalnya, jadi pas. Ini kalau ini sekitar 20 cm ya airnya. Nah ya, buat teman-teman, di sini kita sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman cara mengatasinya seperti ini ya, khususnya untuk kembang sisik. Nah ya, buat teman-teman, kita coba. Nah, nanti kita lihat lagi berapa hari kemudian, 2 hari kemudian kita akan lihat. Oke ya, buat teman-teman, ini sudah hari yang ke-7. Nah, di sini teman-teman lihat sendiri, alhamdulillah ikannya sudah berangsur pulih. Nah, kira-kira seperti itulah yang saya jelaskan tadi cara pengobatannya. Nah, jadi setelah hari ketiga itu menuju hari ketiga, keempat, kelima, teman-teman boleh ini ya, beri pemberian garam itu setiap 5 jam sekali, atau sesempatnya teman-teman dalam satu hari itu maksimal dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu berinya sekitar 2 kali garamnya. Kenapa saya menggunakan garam dapur? Karena garam dapur itu lebih, seratnya itu kan kecil, halus ya, jadi lebih enak saya memberinya ke badan ikannya. Nah, itu dalam satu hari itu 2 kali. Nah, kalaupun teman-teman bisa 3 kali pun nggak masalah ya, tapi jangan banyak-banyak, hanya setengah, hanya sedikit-sedikit saja. Itu kurang lebih kalau diperkirakan 3 sendok makan ya, 3 sendok makan itu teman-teman bisa inilah ya, untuk mengaturnya, beri sedikit ke badan-badan ikannya. Nah, jadi ini udah 7 hari ikannya, alhamdulillah udah berangsur pulih. Sedangkan yang hari kelima ini sudah makan, tapi nggak banyak, nggak saya kasih banyak-banyak dulu. Nah, sekarang kita kasih makan hari yang ke-7 ini. Semoga aja ini ya. Nah, di sini saya menggunakan cacing beku, hanya sedikit saja dari ini ya, yang besar ini kita kasih makan dulu. Nah, jadi usahakan ini ya teman-teman, saya kasih aerator ini kenapa? Biar ada arus sama air yang jatuh ini kita masukkan ke sini ya. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk yang saya katakan tadi ada air masuk air keluar, jadi ngambilnya di daerah sini ya, di sini. Nah, ini kan saya sekatkan ini ya, ambilnya di sini, jangan langsung ke sini ya, air yang masuk barunya jangan langsung ke ikannya, kita sekatkan di sebelah ini. Oke, nah di sini juga ada ikan, nggak saya pindah-pindah. Jadi di sini ambilnya di sini, airnya masuknya juga di sini, kita sedotnya di sini. Nah, kenapa kita kasih ini air jatuh? Karena air yang baru nanti jatuhnya sedikit-sedikit ke sini ya. Oke, nah nanti kita kasih makan, semoga aja ini ya, ikannya sudah mau makan lahap, tapi kita nggak langsung banyak ya teman-teman, hanya sedikit saja pemberiannya. Nah, semoga aja ikannya ini sudah mau makan ya bro. Nah, kita lihat ya. Nah, sudah mau makan ya ikannya ya. Nah, kira-kira seperti itulah ya teman-teman. Sekali lagi saya tekankan, bukan berarti saya tahu, saya juga masih belajar. Apa yang saya ini praktekkan, itulah yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga aja bermanfaat sekali ya. Kita di sini sama-sama belajar.
saling sharing. Sekali lagi saya mohon bantuan teman-teman, jangan lupa subscribe-nya dan share-nya. Yang udah subscribe terima kasih banyak ya. Semoga yang udah subscribe rezekinya lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang belum subscribe silakan subscribe, oke? Nah, katanya sudah mulai ada nafsu makannya agak tinggi nih sepertinya. Nah, ya, jadi kita kasih makanan cacing beku saja dulu ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman. Semoga aja video ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga aja ikan teman-teman yang terkena sama seperti ini semoga aja lekas sembuh. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalam.